Kalau hari ini penghasilan lo turun, tapi pengeluaran tetap jalan, itu bukan nasib buruk. Itu tanda ekonomi lagi ngerem. Dan masalahnya banyak orang masih ngebut. Harga kebutuhan naik pelan-pelan, tagihan datang tepat waktu. Kerjaan makin banyak, tapi nilainya makin kecil. Dan di tengah kondisi kayak gini, masih ada yang ngomong, tenang aja, peluang selalu ada. Iya, peluang selalu ada. Tapi nggak semuanya hidup saat ekonomi seret. Banyak bisnis kelihatan rame, tapi sebenarnya ngos-ngosan. Banyak usaha terlihat modern, tapi mati pelan-pelan. Dan yang paling bahaya, banyak orang kejebak ilusi. Asal jualan, asal usaha, asal gerak, pasti aman. Enggak. Di pertengahan video nanti akan gua kupas rahasia apa saja bisnis yang justru tetap hidup saat ekonomi lagi ditekan. Tapi sebelum itu, lo harus paham satu hal penting. Kondisi sekarang ini bukan krisis besar yang rame di berita. Ini krisis senyap yang nggak bikin panik massal tapi ngikis pelan-pelan. Orang masih kerja, masih belanja, masih nongkrong. Tapi lebih mikir, lebih nahan, lebih perhitungan. Dan disitulah banyak bisnis mulai berdarah tanpa sadar. Realitanya sederhana, uang nggak hilang dari sistem. Uang cuma pindah tangan. Dari yang boros ke yang super selektif. Dari yang impulsif ke yang penuh pertimbangan. Masalahnya, mayoritas usaha dibangun dengan asumsi ekonomi normal. Padahal yang dihadapi sekarang bukan normal. Ini fase bertahan, lihat sekitar lo. Warung kopi masih buka, tapi kursinya kosong lebih lama. Toko online masih jualan, tapi repeat order makin jarang. UMKM masih posting, tapi diskonnya makin dalam. Orang nggak berhenti beli. Mereka berhenti beli hal yang nggak penting. Dan disinilah kesalahan pertama banyak orang muncul. Mereka ngira solusi dari ekonomi seret adalah jualan lebih kreatif, konten lebih rame, promosi lebih agresif. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di jenis bisnisnya. Banyak orang bangun usaha yang cuma hidup kalau ekonomi lagi longgar. Bisnis yang bergantung sama impuls. Sama tren, sama gaya hidup. Begitu orang mulai mikir 2 kali sebelum gesek kartu, usaha kayak gitu langsung goyah. Kesalahan berikutnya lebih parah. Mereka maksa bisnis yang salah dengan tenaga yang lebih besar. Kerja lebih capek, modal ditambah. Jam kerja diperpanjang. Hasilnya, capek double, cuan enggak nambah. Mental rontok duluan. Gue sering lihat orang pinter, rajin, jujur, tapi usahanya tetap ambruk. Bukan karena dia kurang usaha, tapi karena dia berdiri di lantai yang rapuh. Ada satu kebenaran pahit yang jarang dibahas. Bisnis bukan soal siapa yang paling semangat, tapi siapa yang berdiri di sektor yang benar saat kondisi berubah. Ekonomi seret itu kayak air laut surut, semua kapal kelihatan. Mana yang kokoh, mana yang cuma mengapung karena ombak. Dan lucunya, bisnis yang kelihatan sepi justru sering lebih tahan. Nggak viral, nggak pamer. Nggak kelihatan sukses di Instagram, tapi hidup. Karena dari awal bisnis itu dibangun bukan buat gaya, tapi buat fungsi. Orang salah kaprah soal sepi. Mereka mikir sepi itu bahaya. Padahal yang bahaya itu ramai tapi nggak penting. Saat uang ketat, prioritas orang menyempit. Mereka potong hiburan. Mereka tunda keinginan. Tapi mereka tetap bayar yang wajib. Makan. Kesehatan, kebutuhan dasar. Masalah yang harus dibereskan bukan yang bisa ditunda. Sayangnya, banyak pengusaha pemula justru masuk ke area yang paling gampang dipotong. Gaya hidup aksesoris. Produk lucu-lucuan. Layanan yang nice to have. Bukan need to have. Saat ekonomi ngerem, bisnis kayak gitu bukan cuma melambat. Mereka langsung jatuh. Dampaknya nggak instan, tapi panjang. Tabungan kepake. Utang mulai numpuk. Kepercayaan diri runtuh. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang nyalahin diri sendiri. Ngerasa gagal, ngerasa bodoh. Padahal masalahnya bukan di kemampuan. Masalahnya di pilihan medan. Kalau kondisi ini lo abaikan, lo akan terus kejebak di siklus yang sama. Bangun usaha, capek. Sedikit hasil, lalu nyalahin ekonomi. Padahal ekonomi nggak peduli sama usaha lo. Dia cuma nunjukin mana yang relevan, mana yang enggak. Cara berpikir yang lebih waras itu sederhana, tapi berat diterima. Di masa seret, tujuan utama bukan kaya, tapi hidup, dan bertahan. Stabil bisnis yang baik di masa kayak gini bukan yang bikin lo bangga saat cerita, tapi yang bikin lo tenang saat bangun pagi. Yang transaksinya kecil tapi rutin, yang pelanggannya nggak banyak gaya, yang produknya nggak seksi tapi dicari. Dan anehnya bisnis kayak gitu sering diremehkan. Karena nggak bisa dipamerin, karena nggak bikin kagum, karena kelihatannya biasa aja. Padahal justru disitulah kekuatannya. Kalau dari awal lo masih ngejar validasi, ekonomi seret akan ngancurin lo pelan-pelan. Tapi kalau lo mulai ngejar fungsi dan kebutuhan nyata, krisis justru jadi filter alami. Gua nggak mau ninggalin lo dengan janji manis. Gua mau ninggalin lo dengan satu rasa nggak nyaman, rasa sadar. Karena pertanyaannya sederhana, tapi nyentil. Usaha yang lagi lo jalanin sekarang, hidup karena kebutuhan, atau cuma numpang hidup karena ekonomi belum sepenuhnya runtuh?
Kalau lo jujur ngelihat sekitar, ada satu pola yang terus berulang tiap ekonomi ditekan. Yang tumbang duluan bukan yang kecil, tapi yang salah posisi. Banyak usaha kelihatan gede, cabang di mana-mana. Branding kuat, tim banyak, tapi rapuh. Begitu arus kas melambat, langsung kelabakan. Gaji telat, supplier nunggu, diskon dibakar. Bukan karena produknya jelek, tapi karena strukturnya nggak siap buat kondisi sulit. Sementara itu ada usaha yang nyaris nggak pernah dibahas di seminar. Nggak masuk konten motivasi, nggak cocok buat flexing. Tapi tiap bulan tetap hidup, bukan karena hoki. Tapi karena dari awal mereka dibangun buat kondisi terburuk, bukan kondisi ideal. Bisnis pertama yang selalu bertahan saat ekonomi seret adalah bisnis yang berurusan sama kebutuhan perut. Bukan restoran fancy, bukan kafe estetik, tapi makanan fungsional. Warung makan sederhana, catering harian, nasi bungkus, makanan rumahan. Saat orang mulai ngurangin jajan, mereka nggak berhenti makan. Mereka berhenti makan mahal. Mereka cari yang cukup, kenyang, dan masuk akal. Kesalahan banyak orang adalah ngira bisnis makanan itu soal rasa doang. Padahal di masa seret yang paling dicari itu konsistensi. Harga stabil, porsi jelas. Nggak ribet, bisnis jenis ini kelihatannya sepi. Nggak ada antrian panjang, nggak viral. Tapi pelanggan datang lagi dan lagi. Bisnis kedua yang jarang mati adalah yang berurusan sama kerusakan. Bukan hal baru, tapi justru itu poinnya. Servis bengkel kecil, tukang AC, perbaikan elektronik, HP rusak, mesin cuci bocor. Saat ekonomi ketat, orang nggak beli baru. Mereka benerin yang lama, dan ini kebiasaan yang jarang disorot. Banyak orang gengsi buka usaha kayak gini. Katanya capek, katanya kotor, katanya nggak scalable. Tapi realitanya, saat orang lain ngeluh sepi order, usaha servis justru kebanjiran panggilan kecil-kecilan yang konsisten. Uangnya mungkin nggak langsung gede, tapi arusnya jalan. Bisnis ketiga yang sering diremehkan adalah yang berkaitan sama kewajiban. Bukan keinginan, bukan gaya hidup. Fotokopi, percetakan kecil, alat tulis administrasi. Selama masih ada sekolah, kantor, urusan dokumen, bisnis ini tetap hidup. Mungkin marginnya tipis, tapi volumenya stabil. Kesalahan umum di sini adalah orang pengen langsung lompat ke versi ada. Kerennya, buka coworking space, bikin konsep modern. Padahal kebutuhan dasarnya belum tentu ke situ. Yang dibutuhkan orang bukan tempat kerja estetik, tapi dokumen kelar, cepat, murah, beres. Bisnis keempat yang kuat di masa sulit adalah yang nyentuh kesehatan. Bukan klinik besar, bukan alat canggih, obat generik, alat kesehatan dasar, terapi sederhana, konsultasi yang realistis. Saat uang ketat, orang nggak pengen sakit. Dan kalau sakit, mereka cari solusi paling masuk akal, bukan paling mewah. Banyak orang salah paham, ngira sektor kesehatan itu mahal dan ribet. Padahal justru yang sederhana dan terjangkau yang paling dicari. Bisnis kelima adalah yang berurusan sama logistik kecil dan kebutuhan sehari-hari. Distribusi, agen, reseller barang kebutuhan pokok. Bukan jualan tren, tapi barang yang dicari terus: minyak, gas, air, kebutuhan rumah tangga. Bisnis ini jarang kelihatan keren, tapi hampir nggak pernah benar-benar mati. Masalahnya, 5 jenis bisnis ini sering dihindari orang yang baru mulai. Karena kelihatannya biasa, karena nggak bisa dipamerin, karena nggak sesuai ekspektasi sukses versi media sosial. Inilah inti kebenaran yang jarang dibicarakan. Di masa ekonomi seret, yang bertahan bukan yang paling kreatif, tapi yang paling relevan, bukan yang paling cepat berkembang, tapi yang paling sulit dihilangkan dari kehidupan orang lain. Kalau lo abaikan prinsip ini, konsekuensinya pelan tapi menghancurkan. Lo akan terus lompat dari satu peluang ke peluang lain. Selalu mulai dari nol, selalu capek di awal, dan selalu berhenti di tengah. Mental lo terkikis, kepercayaan diri runtuh. Dan akhirnya lo nyimpulin bisnis itu susah. Padahal bukan bisnisnya yang susah. Lo cuma berdiri di tempat yang salah. Cara berpikir yang lebih waras adalah berhenti nanya, ini bisa cepet kaya nggak? Dan mulai nanya, kalau ekonomi makin ditekan, ini masih dibutuhin nggak? Pertanyaan itu nggak seksi, tapi menyelamatkan. Bisnis yang sehat di masa sulit itu bukan yang bikin lo merasa hebat, tapi yang bikin lo nggak panik saat pendapatan orang lain turun. Kalau sampai titik ini lo mulai nggak nyaman, itu bagus. Artinya ada asumsi lama yang mulai retak, karena sekarang pertanyaannya berubah. Bukan lagi bisnis apa yang lagi naik, tapi bisnis apa yang tetap hidup walau nggak ada yang peduli. Ada satu kesalahan terakhir yang paling sering bikin orang gagal bertahan, bahkan setelah mereka tahu jenis bisnis apa yang kuat. Mereka tetap membawa pola pikir lama ke medan yang baru. Mereka masuk ke bisnis kebutuhan. Tapi cara mainnya masih gaya bisnis tren. Kejar cepat, kejar besar, kejar kelihatan sukses. Padahal bisnis yang hidup di masa ekonomi seret itu nggak bisa diperlakukan kayak sprint. Ini lari jarak jauh, pelan stabil.
dan sering membosankan. Banyak orang nggak siap dengan kebosanan itu. Mereka buka usaha yang sebenarnya relevan, tapi langsung pengen scale. Nambah cabang, nambah karyawan, nambah biaya tetap, padahal arus kasnya baru cukup buat napas. Begitu ada sedikit guncangan, semua runtuh barengan. Inilah kebenaran pahit berikutnya. Di masa ekonomi sulit, bisnis bukan soal berkembang, tapi soal bertahan tanpa luka permanen. Lo nggak butuh omset gede kalau margin lo tipis dan stres lo tinggi. Lo nggak butuh tampilan sukses kalau tiap bulan lo deg-degan nunggu tanggal tagihan. Yang lo butuhin adalah struktur yang tenang. Bisnis yang sehat di masa kayak gini biasanya punya ciri yang sama. Biaya tetap rendah, permintaan stabil. Dan pelanggan yang datang karena butuh, bukan karena tergoda. Ini bukan bisnis yang bikin adrenalin naik. Ini bisnis yang bikin tidur lo nyenyak. Sayangnya, banyak orang nganggap model kayak gini sebagai kurang ambisius. Padahal justru ini bentuk ambisi paling dewasa. Ambisi buat tetap berdiri saat yang lain tumbang. Kalau lo abaikan prinsip ini, dampaknya nggak langsung kelihatan. Tahun pertama mungkin masih aman. Tahun kedua mulai ketat. Tahun ketiga baru kerasa. Capek kronis, burnout. Dan perasaan terjebak di usaha yang lo bangun sendiri. Banyak orang nyebut ini sebagai kegagalan. Padahal ini akumulasi dari keputusan kecil yang keliru. Terlalu cepat, terlalu besar, terlalu percaya diri. Cara berpikir yang lebih waras itu bukan menurunkan mimpi, tapi menyesuaikan strategi dengan realita. Realitas sekarang sederhana, uang beredar lebih hati-hati, orang lebih sensitif harga, dan loyalitas dibangun bukan lewat branding tapi lewat keandalan. Bisnis yang menang di fase ini bukan yang paling keras teriak, tapi yang paling konsisten hadir, datang tepat waktu, harga masuk akal, masalah beres, gak ada drama, gak ada janji manis, cuma fungsi yang jalan. Kalau lo perhatiin, banyak bisnis kecil yang kelihatannya stagnan selama bertahun-tahun. Tapi ownernya tetap hidup layak, anaknya sekolah, rumah jalan. Nggak heboh, tapi aman. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari pilihan sadar buat nggak serakah. Dan ini bagian yang paling susah diterima banyak orang. Serakah di masa ekonomi seret itu bukan berani. Itu nekat. Berani itu tahu batas. Tahu kapan nahan, tahu kapan cukup. Gua nggak bilang 5 bisnis sepi yang gua bahas itu satu-satunya jalan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah pola. Pola bahwa bisnis yang hidup saat ekonomi ditekan selalu dekat dengan kebutuhan dasar. Selalu sederhana, dan selalu fokus ke keberlanjutan, bukan sensasi. Kalau hari ini lo masih berdiri, masih punya ruang buat milih. Bukan soal mulai atau enggak, tapi soal menyesuaikan. Karena krisis jarang datang dengan suara keras, dia datang pelan. Dan yang nggak siap biasanya baru sadar saat sudah kelelahan. Gua nggak mau ninggalin lo dengan rasa optimis palsu. Gua mau ninggalin lo dengan satu kesadaran yang tenang tapi berat. Bahwa di masa seperti ini, pilihan paling berani bukan mengejar yang besar, tapi memilih yang paling masuk akal. Dan sekarang, sebelum lo lanjut jalan dengan rencana lama, jawab jujur satu pertanyaan ini di kepala lo sendiri. Bisnis yang ingin lo bangun sanggup hidup saat semua orang mulai berhitung? Atau cuman bersinar selama uang masih mudah keluar?